105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw masih bersama Sri pastinya di formasi pukul 11:09 ya. Dan seperti biasa setiap Jumat selalu kita hadirkan acara obsesi, obrolan seputar Sakopa Islami, tentunya bersama narasumber-narasumber yang luar biasa pastinya, dan tema-tema yang menarik yang untuk kita bahas di hari ini. Kali ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Kak Elsa Novia Wita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Elsa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah luar biasa, sehat ya, dan cuaca hari ini cerah. Iya, gitu ya. benar banget ya. Iya benar. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tema yang lagi viral ya. Iya benar. Haji 2021 batal, tanggung jawab siapa? Iya benar sekali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Kak Elsa, kita persilahkan langsung. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita masih banyak sekali mendapatkan keberkahan dari Allah, berupa nikmat kesehatan gitu ya, kemudian juga kesempatan waktu sehingga masih bisa bersama-sama berdiskusi gitu ya di obsesi di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama mendapatkan kesimpulan yang sama lah artinya ya dengan apa yang kita diskusikan gitu ya. Tentunya nanti ini terkait dengan persoalan yang kita hadapi, lalu kita sama-sama memikirkan solusinya sesuai dengan perspektif Islam gitu. Nah, salawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berselawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, luar biasa sekali ya, pada Jumat siang ini gitu kita kembali hadir di obsesi gitu ya. Biasanya memang kita di obsesi selalu membahas persoalan umat kekinian gitu. Bukan sekadar mau ikut tren-trenan belaka gitu ya, atau bukan mau ambil part sok-sok ngerti semuanya gitu ya, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara lah secara umum, dan secara spesifik lagi sebagai seorang muslim gitu ya. Dengan apa yang dialami oleh umat sekarang, tentu setiap muslim itu bertanggung jawab gitu ya, karena Allah mewajibkan kita untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan, artinya menyeru yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi kalau ada apa-apa yang terkait dengan persoalan umat, ya sudah sepantasnya gitu ya, setiap muslim memang punya tanggung jawab di sana. Nah, tidak terkecuali dengan persoalan yang hari ini masih menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Mungkin kita sama-sama mengikuti pemberitaan gitu ya secara nasional bahwasanya kalau tidak salah kurang lebih di sepekan lalu, tepatnya di tanggal 3 Juni 2021, pemerintah pada akhirnya mengeluarkan keputusan yang tidak bisa dipungkiri gitu ya, memberikan efek sedih gitu ya, sedih kemudian juga bercampur kecewa, khususnya untuk kaum muslimin secara umum, khususnya untuk calon jemaah haji, karena ternyata gitu ya di tanggal itu gitu pemerintah itu resmi mengeluarkan keputusan melalui Menak pada saat itu ya, disampaikan oleh Menteri Agama bahwasanya pemberangkatan haji tahun 2021 itu resmi dibatalkan untuk asal Indonesia gitu. Nah, ini berarti menjadi kali kedua gitu ya, setelah di tahun sebelumnya di 2020 Indonesia batal menjadi peserta haji gitu ya. Kalau di 2020 memang pada saat itu
Arab Saudi hanya mengizinkan yang dari dalam negaranya gitu ya, karena memang kita tahu itu momen maraknya COVID gitu kan ya, masih panas-panasnya COVID. Meskipun kita mengatakan pada hari ini COVID itu belum usai gitu ya, tapi kita sudah berusaha beradaptasi 1 tahun lebih lamanya gitu ya, dan kembali kita menghadapi persoalan yang sama pada saat akan masuk bulan haji. Kemudian keluar keputusan pemerintah bahwasanya tidak akan ada haji di tahun 2021. Tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan keputusan yang sangat mengecewakan bagi calon jamaah haji tentunya gitu ya, tentu ada alasannya gitu ya. Beberapa alasan yang dikemukakan ke publik itu adalah alasan utama itu karena faktor kesehatan dan keselamatan gitu ya. Lagi-lagi memang kondisi pandemi ini menjadi hambatan yang luar biasa gitu ya. Jadi demi menjaga kesehatan dan keselamatan jamaah haji, pemerintah akhirnya memutuskan ya untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji gitu ya. Itu alasan utamanya gitu. Kemudian ada alasan pendukung di mana belum ada undangan gitu ya. Artinya Indonesia belum diundang oleh artinya tidak ada, belum ada membahas nota kesepahaman gitu ya antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait dengan kuota jamaah haji yang akan diberangkatkan. Dan ini sebenarnya berlaku umum untuk negara lain, artinya belum ada pernyataan resmi dari Arab Saudi sendiri negara mana saja yang mendapatkan kuota gitu ya. Tapi yang pasti gitu ya, sampai saat ini nota kesepahaman itu tidak terjadi antara Indonesia dan Arab Saudi gitu kan. Nah, jadi dua alasan utama ini ternyata pada akhirnya bukannya membuat masyarakat lega, artinya mereka terima begitu saja dengan alasan pemerintah, tapi ternyata ini berbuntut panjang gitu ya. Dan tidak bisa kita pungkiri gitu ya, jatuhnya memang berujung kepada protes gitu. Sebab gitu ya, jika kita melihat memang dari dua alasan tadi, kondisi yang pertama gitu ya, jika alasan pandemi dan kemudian klaim Indonesia itu katakanlah belum aman dari yang namanya kasus coronavirus ini gitu ya, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah banyak sekali pemandangan yang kontradiktif gitu kan dengan statement-statement yang disampaikan oleh pemerintah dengan apa yang dipertontonkan kepada kita. Fakta pertama itu adalah di saat dikatakan Indonesia misalnya belum safe atau belum aman dari yang namanya cengkeraman virus, di saat yang sama kita mendapati pemerintah membuka lebar pintu-pintu kepada tenaga kerja asing, dalam hal ini khususnya China gitu ya, untuk masuk ke Indonesia. Ini bukan isapan jempol semata gitu ya, atau bukan asumsi gitu ya. Ini disampaikan langsung, dikutip dari CNN Jakarta. Saya membaca gitu ya, Menteri Tenaga Kerja Ketenagakerjaan gitu, Ibu Ida Fauzia mengatakan per 18 Mei 2021 ada kurang lebih 8.700 TKA China masuk ke Indonesia. Tentu kan ini buat kita menjadi sesuatu hal tanda tanya besar gitu ya. Katanya kita masih dalam keadaan mencekam nih gitu ya COVID-nya gitu. Kemudian kita juga dalam suasana yang belum aman-aman banget gitu. Tapi kenapa Indonesia sendiri membuka pintu lebar gitu ya untuk orang-orang asing, termasuk di sini tenaga kerja asing itu gitu untuk masuk ke Indonesia, padahal kita sendiri juga tahu skenario dari awal bahwasanya virus ini berasal dari mana gitu ya. Kemudian gitu ya, belum lagi gitu kan ya, alasan dari pemerintah mengatakan belum ada undangan dari pemerintahan Arab terkait dengan karena belum ada kuota yang disediakan. Nah, ini dianggap keputusan pembatalan ini justru dianggap terlalu prematur. Kenapa? Karena ini diperkuat dengan sebenarnya lobby-lobby yang belum kuat yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau teman-teman mungkin menonton salah satu TV nasional yang menayangkan tentang topik pembatalan haji ini beberapa waktu lalu, salah satunya itu Bapak Hidayat Nur Wahid gitu ya, salah satu anggota Komisi 8 DPR gitu ya, dia juga seorang fraksi PKS gitu ya. Dia sendiri mengatakan bahwasanya dia merasa lobby-lobby pemerintah terhadap Arab Saudi itu belum optimal. Ini dilihat dari beberapa alasan yang disampaikan beliau dan memang masuk akal gitu ya. Nah, di acara yang sama Menak juga diundang. Pada saat itu Menak mengatakan bahwasanya dia tidak terima kalau pada akhirnya
pembatalan itu diklaim prematur karena beliau mengatakan pembahasan haji ini sudah dia lakukan semenjak dia terima mandat sebagai menteri, dan ini sudah dilakukan perbincangan yang sangat panjang sekali dengan Menteri Agama Arab Saudi gitu ya, yang ternyata teman ataupun rekan diskusi dari Menteri Agama kita terhadap Menteri Agama Arab itu adalah yang sudah di reshuffle. Artinya ternyata untuk Menteri Agama Arab sekarang berarti belum ada diskusi antara Menak kita dengan Menteri Agama Arab yang sekarang gitu, sehingga memang menurut Bapak Hidayat Nur Wahid perlu dilakukan lobby yang lebih maksimal lagi gitu ya, agar Indonesia itu dapat kuota gitu. Tapi dalam kondisi Arab sendiri belum memberikan kuota kepada negara manapun, ternyata Indonesia sudah curi start gitu ya untuk membatalkan gitu ya. Itu yang mungkin menjadi tanda tanya besar buat publik secara umum maupun calon jamaah haji tadi gitu kan. Nah jadi diplomasi yang dianggap tidak optimal ini berpengaruh gitu ya. Kenapa? Karena seperti dikatakan tadi, informasi yang kita peroleh di tanggal 20 Mei lalu gitu ya, Arab sempat memberikan informasi bahwasanya akan diberikan kuota calon jamaah haji itu untuk di luar Arab itu sebanyak 45.000 orang. Artinya kan sebenarnya kesempatan Indonesia untuk menjadi untuk menjadi calon jamaah haji itu masih ada gitu. Tapi kenapa di saat Arab sendiri belum memberikan keputusan apapun terhadap negara lain gitu ya, ternyata Indonesia mengambil keputusan untuk membatalkan gitu. Mungkin ini yang disayangkan oleh beberapa pihak termasuk calon jemaah hajinya. Jadi kalau bisa dilihat di sini gitu ya, alasan-alasan ini berbuntut panjang gitu kan, dan membuat publik jadinya menganalisis lebih jauh gitu. Artinya kalau alasan tadi adalah karena pandemi, kemudian juga karena kuota belum diberikan oleh kerajaan Arab gitu ya, dan tadi sudah dibantah kalau pandemi, kenapa faktanya ternyata di Indonesia TKA masih diterima. Kemudian juga kita masih bisa melihat kerumunan-kerumunan yang tanda kutip disengaja gitu kan, artinya pelaksanaan prokesnya juga semakin longgar gitu. Tapi di saat yang sama kita mengaku ini menjadi alasan gitu loh. Jadi ada kondisi yang sangat kontradiktif di sini gitu kan, sehingga mungkin ini yang membuat publik tidak terima gitu. Nah jadi alasan yang disampaikan oleh pemerintah ini ternyata membuat publik menganalisis lebih jauh gitu ya, meski ada klaim memang bahwasanya analisis yang dilakukan itu atau analisis yang berkembang itu terlalu liar katanya gitu. Kenapa? Karena sudah sampai kepada membahas perkara-perkara intern negara. Artinya ketidakpuasan publik terhadap alasan yang disampaikan oleh pemerintah ini pada akhirnya mengeluarkan spekulasi-spekulasi baru. Nah, di antara spekulan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, termasuk di sosmed itu ramai gitu ya. Ini ada tuduhan yang beredar gitu bahwasanya pembatalan ini ada kaitannya dengan hutang gitu kan, masalah hutang, bahwasanya ada hutang yang belum tertunaikan kepada Arab gitu ya. Dan sebenarnya ini udah dibantah ya. Saya menonton juga debat ini di salah satu TV nasional, bahwasanya ini dibantah oleh pemerintah itu sendiri, bahwasanya tidak ada yang namanya urusan utang, ini pure memang untuk memperhatikan keselamatan jamaah haji. Namun gitu ya, tuduhan tersebut ternyata, atau klarifikasi dari pemerintah tersebut ternyata tidak sepenuhnya membuat masyarakat juga oh ya begitu ya gitu, enggak gitu ya. Justru semakin menganalisis lebih dalam lagi. Terlebih gitu kan, akhir-akhir ini juga viral gitu ya, seorang mantan menteri bidang kemaritiman, Bapak Rizal Ramli gitu, dia juga pakar ekonomi, sempat membuat cuitan di laman Twitternya gitu ya. Dia mengupload sebuah video pernyataan dari Wapres kita sekarang, yang pada saat video itu dia sampaikan beliau masih menjabat sebagai MUI, di mana beliau mengeluarkan pernyataan di sana yang menurut publik itu sangat erat kaitannya dengan realitas yang dihadapi sekarang, yaitu terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji gitu ya. Jadi di sana Wapres kita mengatakan bahwasanya dana haji itu memang digunakan untuk proyek pemerintah gitu, dan itu ditandatangani gitu. Nah, ternyata hal tersebut langsung diklarifikasi lagi oleh jubir Wapres kita gitu ya, bahwasanya Bapak Mas Duki gitu ya. Beliau mengatakan bahwa Wapres menjelaskan pada saat itu terkait dengan fatwa-fatwa sukuk gitu ya, bukan keputusan investasi dana haji yang merupakan
otoritas dari Badan Pengawas Keuangan Haji sekarang gitu. Jadi dia mengatakan masyarakat itu terlalu jauh memberikan respon negatif terhadap pernyataan Wapres waktu menjabat sebagai MUI di tahun 2015 kemarin gitu ya. Itu videonya tahun 2017 gitu, tapi dikaitkan dengan sekarang gitu. Nah jadi meski beliau tersebut juga tidak membantah gitu ya, bahwasanya dana haji itu memang diperbolehkan digunakan untuk pembangunan tertentu yang dianggap ya kemaslahatan umat gitu, salah satunya untuk infrastruktur. Cuma beliau menekankan bahwasanya untuk saat ini gitu atau sampai saat ini alokasi investasi dari dana haji itu belum ada ataupun belum dikucurkan langsung ke infrastruktur. Namun yang perlu untuk kita lihat di sini adalah apa yang menjadi spekulasi atau opini-opini ataupun pendapat-pendapat yang berseliweran di tengah-tengah masyarakat sebenarnya bukanlah isapan jempol semata gitu ya, atau pandangan-pandangan tersebut muncul itu bukan secara tiba-tiba gitu ya, memang karena ada track record tersendiri ataupun ada fakta-fakta sebelumnya yang menjadi rujukan ya untuk mengeluarkan statement-statement seperti tadi gitu. Cuma untuk sampai saat ini adalah pemerintah kekeh kemudian juga senantiasa memberikan penjelasan bahwasanya dana haji itu aman gitu ya. Jadi bahkan ada sampai keluar pernyataan ya kalau pada akhirnya calon jamaah haji tidak percaya boleh kok untuk ngambil uangnya lagi gitu kan. Dan bahkan sampai katanya ya tidak akan membatalkan tidak akan mengundurkan antrean jamaah hajinya gitu ya. Nah, dan ini juga membuat publik tanda tanya apakah benar seperti itu gitu ya. Namun wallahu alam gitu ya, itulah yang kita hadapi sekarang untuk saat ini. Indonesia patut bersedih, patut kecewa gitu ya, karena memang ibadah yang sudah dinanti-nanti gitu ya, karena tidak semua orang bisa gitu kan, dan tidak semua orang mampu untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Dan ini juga termasuk salah satu ibadah utama juga bagi kaum muslim gitu ya, ada dalam rukun Islam gitu kan. Ini diwajibkan bagi yang mampu gitu. Cuma dalam keadaan kayak gini ya banyak yang dikhawatirkan oleh kaum muslim itu sendiri gitu kan. Di antaranya ya kalau penundaan ini masih terus berlanjut, apalagi untuk calon jamaah haji yang misalnya usianya sudah relatif tidak muda lagi gitu ya, otomatis ya ada kekhawatiran apakah Allah masih memberikan kesempatan waktu gitu ya, atau jangan-jangan ya yang tadinya berkesempatan di 2021 ya entah Allah berkehendak lain ternyata harus mengharuskan calon jamaah itu bertemu dengan Allah segera misalnya dalam kematian gitu ya. Nah otomatis kan bakal gagal gitu ya, sementara orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah memenuhi dari segi bekal, kemudian juga kendaraan gitu ya, sesuai dengan syarat salah satu syarat haji dikatakan mampu tadi gitu. Nah jadi sebenarnya apa yang mau kita bahas di sini? Nah kita sebenarnya tidak akan berlama-lama pada fakta-fakta yang masih seperti lingkaran setan gitu, artinya belum mendapatkan titik temu gitu ya, sebenarnya apa yang menjadi alasan utama dan sebenarnya harus gimana nih masyarakat gitu kan. Nah jadi otomatis gitu ya, sebagai seorang muslim kita mikir gitu ya, emang kalau dalam Islam itu ada nggak sih regulasi pemberangkatan haji yang ideal gitu, atau seperti apa sih sebenarnya pengaturan haji yang ideal itu. Nah ternyata Islam memang punya itu gitu. Nanti akan kita lihat, nah apakah Islam membenarkan pembatalan haji yang demikian, dan sebenarnya bagaimana pengaturan ataupun regulasi pemberangkatan haji yang sesuai syariat. Nanti akan kita lihat, tentu ini erat kaitannya dengan bagaimana peran dari sebuah imam ya, pemimpin dalam sebuah negara untuk membuat keputusan ataupun memberikan solusi-solusi yang memang itu sesuai dengan perspektif Islam. Nanti kita lihat bagaimana pandangan Islam terkait dengan ini. Oke, baik rekan Raw, kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. 105 Raw FM Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw masih bersama Sri dan juga Kak Elsa Novia Wita, tentunya di acara Obsesi Obrolan seputar Sakofa Islami di tema Haji 2021, tanggung jawab siapa. Oke, tadi sudah sempat di sesi pertama kita dengarkan beberapa penjabaran dari tema kita ini, dan ini sudah memasuki segmen kedua ya, dan itu artinya kepada Kak Elsa kita persilakan kembali.
Ya, terima kasih Sri. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita terkait dengan tadi ya haji batal itu tanggung jawab siapa gitu ya. Tadi di segmen pertama kita sudah menguraikan pro kontra lah ya, artinya dari orang-orang yang artinya berada di kubu setuju dibatalkan dan yang protes gitu ya. Ini sebenarnya muncul dari berbagai kalangan gitu ya, baik dari kalangan politisi, kemudian juga mereka pemerhati gitu ya, peneliti, bahkan dari masyarakat biasa sekalipun gitu ya, sebenarnya tidak lupa berargumen gitu. Ini bisa kita lihat kok faktanya, salah satunya seperti yang saya katakan tadi di acara TV show yang di acara talk show yang ditayangkan di TV nasional gitu ya, terkait dengan pembahasan ini baru-baru ini ada juga ditampilkan calon jemaah haji yang kecewa lah ya, dikatakan bahwasanya batal haji tahun ini. Dan seperti saya katakan tadi ya, kita tidak bisa berlama-lama pada pembahasan pro kontranya gitu ya, tapi yang kita butuhkan dari pembahasan pembatalan haji ini adalah sebenarnya kenapa bisa terjadi ya hal seperti ini gitu kan ya, selain daripada tadi ya kita membahas tentang pandemi gitu ya. Karena kan kalaupun nggak pandemi sebenarnya persoalan haji ini masih ada gitu ya, diantaranya adalah antrean yang sangat panjang sekali gitu kan, yang menyebabkan tidak bisa berangkat dengan jumlah yang katakanlah misalnya banyak, artinya ada kuota-kuota tertentu. Nah sebenarnya persoalan kayak gini kenapa bisa terjadi sih gitu ya. Nah sebelum kita membahas itu, kita perlu uraikan sedikit gitu bagaimana sebenarnya Islam memandang pembatalan pemberangkatan haji atau penundaan lah yang bisa dikatakan. Jadi jika penundaan ini terkait dengan individu-individu atau perorangan, ini hukumnya mubah gitu ya, artinya memang dalil bolehnya kita menunda pelaksanaan ibadah haji itu adalah dari hadis gitu. Karena kalau kita merujuk kepada sirah Rasulullah atau apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, itu kan haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 Hijriah gitu ya. Sedang kita tahu bahwasanya Futuh Mekah itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Namun realitas yang kita dapati ataupun dari sirah yang sudah kita pelajari bahwasanya faktanya Rasulullah SAW itu melakukan ibadah haji itu gitu ya, melaksanakan ibadah haji itu di tahun ke-8 Hijriah, padahal kondisi tidak melakukan, maksudnya di tahun ke-8 Hijriah karena padahal kondisinya maksud saya sudah Futuh Mekah, artinya Mekah sudah ditaklukkan gitu. Namun Rasulullah baru melaksanakan haji itu kan di tahun 10 Hijriah bersama para istri beliau gitu. Ini menjadi dalil buat kita bahwasanya secara individu memang boleh kita melakukan penundaan haji tadi gitu ya, meskipun terkategori mampu gitu. Nah jadi bagaimana yang dengan kondisi sekarang gitu ya, artinya penundaan itu memang bukan karena keinginan individu, tapi memang karena katakanlah itu adalah keputusan dari negara lah ya kalau bisa dikatakan, karena ini kan kebijakan gitu. Jadi menurut Kiai Haji Siddiq Al-Jawi gitu ya, beliau adalah orang yang insya Allah kompeten gitu ya memahami masalah ini gitu ya. Hukum ini boleh gitu untuk individu gitu, namun jika penundaan itu atau penghentian sementara ini merupakan kebijakan gitu ya, atau katakanlah kesepakatan komunitas atau organisasi gitu ya, nah ini yang pada akhirnya Islam tidak membolehkan gitu, karena penundaan ini ataupun penghentian ini berarti adalah sejalan dengan penghapusan syiar-syiar Allah gitu ya, yang dimana ini hukumnya wajib gitu dan harus ditampakkan secara real di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang dimaksud syiar-syiar Allah di sini adalah setiap tanda bagi eksistensi agama Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menegaskan ataupun untuk menegakkan gitu ya syiar-syiar itu di hadapan masyarakat gitu ya, baik syiar itu sendiri sesuatu yang hukumnya wajib maupun misalnya sunnah gitu ya. Maka sesuatu hal yang sangat kita sayangkan sebenarnya gitu, pembatalan pemberangkatan haji di tahun 2021 ini pun tadi gitu ya, Islam sendiri memang
memiliki mekanisme ataupun regulasi yang bagus sebenarnya terkait dengan pemberangkatan haji. Nah, jadi dalam rukun Islam itu kan Allah mengatakan naik haji bagi yang mampu. Jadi yang jelas mampu di sini adalah juga Islam itu memiliki kriteria gitu ya. Jadi kalau kita kembali kepada bagaimana Islam memberikan syarat wajib haji itu kan ada 5. Yang pertama dia memang Islam, itu jelas. Kemudian berakal gitu ya, artinya memang dia ya bisa mengoptimalkan akalnya, lalu baligh gitu kan. Kemudian merdeka, ya merdeka kita paham lah ya, artinya dia bukan budak gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mampu. Nah, jadi sebenarnya dari 5 syarat ini yang mampu ini sering sebenarnya jadi yang harus kita evaluasi gitu ya, karena mampu di sini maksudnya adalah meliputi 2 hal. Artinya kalau kita lihat merujuk kepada tafsir itu bekal dan kendaraan. Artinya dikatakan dia punya bekal yang cukup baik untuk dirinya pergi, kemudian untuk orang-orang yang ditinggalkannya, lalu juga dia mampu gitu ya. Nah, sekarang kan bisa kita lihat kondisinya adalah panjangnya antrean itu sebenarnya erat kaitannya dengan dana talangan haji kan. Ini juga disampaikan oleh Menak kita bahwasanya panjangnya antrean ini karena memang ada dana talangan haji. Di mana dana talangan ini kan sebenarnya menjadi satu indikasi bahwasanya secara utuh masyarakat itu belum mampu. Buktinya kan dia ngutang dulu cari dana talangan gitu loh. Nah, jadi ini menyebabkan antrean semakin panjang. Sementara Islam sendiri mewajibkan haji itu adalah bagi yang mampu. Lalu ada orang mengklaim kan iya nggak apa-apa lah, itu kan bisa membuat kita jadi semangat, kita kan pengen ke tanah suci. Ya, Islam sendiri juga punya batasan gitu loh. Artinya ketika ada hukum syara atau ketika ada perintah, ya ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Bukan berarti karena itu sebuah kebaikan kemudian kita menghalalkan segala cara gitu loh ya. Jadi Menak sendiri mengatakan dana talangan haji ini ya berpengaruh besar terhadap membludaknya calon antrean gitu ya. Nah, kebayang aja misalnya ada orang yang hidup sekarang misalnya dia usia 40 tahun atau 35 tahun gitu ya, kemudian dia dapat dana talangan haji, kemudian daftar, ternyata dia ada di antrean di tahun 2055 misalnya. Berarti dia butuh waktu menunggu 34 tahun lagi, sementara usianya sudah 40 tahun. Nah, itu tadi berarti kan dana talangan haji itu sebenarnya pada akhirnya mengungkap sebuah fakta, sebenarnya pada faktanya belum mampu gitu loh. Nah, kemudian juga yang membuat antrian ini panjang karena fakta di lapangan yang diperoleh adalah ada orang yang berhajinya lebih dari sekali ya, padahal kan yang diwajibkan itu cuma sekali aja gitu loh. Tapi masih ada orang-orang yang jadinya ini diklaim egois gitu loh, meskipun dia mengatakan ya saya kan kangen tanah suci bla 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 segala macam. Terus ada orang bilang kan ada umroh gitu loh, tapi dia masih pengen tetap haji gitu ya. Nah, tentu ini menyebabkan kuota ataupun antrean itu semakin panjang. Nah, ditambah lagi dalam keadaan pembatalan 2020 dibatalkan 2021 dibatalkan lagi, otomatis antrian ataupun kuota yang harusnya berangkat di 2020 mundur di 2021. Yang di 2021 batal lagi, semakin jauh lagi gitu loh. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan atau ini yang sebenarnya menjadi protes besar yang di tengah kalangan calon jamaah haji gitu ya. Sehingga kekhawatiran mereka ini menyebabkan ya mereka itu ya bertanya-tanya gitu ya. Ditambah lagi tadi dengan alasan-alasan yang sudah kita kemukakan di segmen pertama tadi, semakin membuat analisis masyarakat itu semakin jauh gitu ya, sampai membahas masalah apakah ini ada kaitannya dengan utang, apakah investasinya juga sudah tidak pada porsinya lagi gitu ya. Bahkan sampai kalau kita lihat di salah satu talk show di TV nasional itu gitu ya, ada salah satu Rocky Gerung gitu kan, peneliti pemerhati gitu ya, pada saat dia memberikan opininya terkait dengan bagaimana membatalkan pemberangkatan haji, dia mengatakan ya memang pada saat ini rakyat itu ya berada pada kondisi tidak percaya gitu ya secara umum, termasuk dirinya sendiri ya beliau itu gitu. Sehingga memang dia sendiri juga untuk bisa mengembalikan rasa kepercayaan rakyat ya diminta transparansi gitu ya. Bahkan dia minta kalau bisa ya dana itu ya diaudit secara transparan gitu kan. Kalau misalnya hanya
perkataan dana aman, kemudian juga mengatakan kita punya situs resmi kok, di sana juga ada jumlah uang yang masuk gitu kan ya. Nah itu juga tidak cukup membuat publik percaya gitu ya. Kenapa? Karena terlalu banyak fakta-fakta yang sebenarnya menimbulkan ataupun memperkuat rasa ketidakpercayaan publik. Ya banyak juga saya melihat meme gitu kan ya di sosmed itu, ya gimana mau percaya dengan perkataan atau dengan ucapan ya ASN siluman aja bisa gol gitu ya. Jadi kan itu kan berupa fakta-fakta atau celetukan-celetukan yang sebenarnya bagian dari unek-unek masyarakat gitu ya. Sehingga memang dalam hal ini kita butuh yang namanya transparansi agar tadi spekulasi tidak semakin jauh, kemudian juga opini tidak semakin berkembang, sehingga masyarakat pun terima dengan keputusan yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Nah jadi kalau kita kaitkan kepada Islam gitu ya, sebenarnya bagaimana Islam sih mampu memberikan regulasi terkait dengan urusan haji gitu ya, ataupun umroh tadi gitu. Ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah kita bisa lihat prakteknya dari dulu gitu ya. Nah di samping tadi terkait dengan Islam tidak akan membenarkan dana talangan haji tadi, karena ini juga membuat rancu siapa yang mampu dan siapa yang tidak gitu kan. Nah jadi kan kalau kita lihat dari daftar antrean gitu ya, orang yang mau pergi jamaah haji ini, jadi seolah-olah ya masyarakat yang mampu itu tuh banyak banget, padahal pada saat kita lihat di faktanya gitu ya, masyarakat secara umum tidak sekaya gitu ya, tidak sekaya yang terlihat gitu ya. Artinya mau sanggup haji semuanya gitu, ternyata hanya memakai dana talangan gitu. Nah ini kan kasihan gitu. Nah jadi bagaimana sebenarnya Islam itu sendiri memberikan regulasi gitu ya, ataupun mengatur atau mengurus tentang urusan haji gitu ya. Nah di sini dikatakan gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini gitu kan. Yang paling utama memang di sini peran dari kepala negara itu sangat kuat sekali ya. Artinya dia harus punya idealisme tersendiri. Artinya idealis itu harus bersumber dari Islam, sehingga dia mampu memberikan solusi-solusi yang tidak menimbulkan huru-hara pada akhirnya tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi pemerintah itu memang harus yang pertama yang dilakukan adalah membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umroh dari pusat sampai daerah. Jadi kan kalau kita udah membayangkan Islam, kepemimpinan Islam itu sentralisasi, terpusat gitu ya. Pemimpinnya satu, kemudian juga nanti akan diperbantukan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Nah jadi regulasi pun sama ya, karena keluar dari lisan seorang pemimpin yang satu gitu loh. Jadi dibutuhkan memang ada departemen khusus untuk mengurus ini gitu, karena ini terkait dengan masalah administrasi gitu ya. Jadi urusan ini bisa nanti difokuskan di masing-masing daerah, yang nanti arahannya itu adalah muncul dari kepala daerahnya. Jadi calon jamaah haji dan umroh ini bisa dengan mudah mendapatkan regulasi pemberangkatan gitu ya, baik dari bagaimana cara mendaftarnya sampai pada akhirnya proses pemberangkatan. Jadi departemen ini berfungsi mengurusi urusan haji terkait dengan bagaimana persiapan, kemudian juga bimbingannya, lalu juga pelaksanaannya, hingga nanti bagaimana memulangkan yang orang-orang yang sudah haji itu ke daerah asal. Jadi ini juga bisa bekerja sama sebenarnya dengan departemen terkait yang dibutuhkan untuk haji, misalnya kayak kesehatan gitu ya, perhubungan gitu ya, transportasi gitu, karena kan ini akan berkenaan langsung dengan proses haji tadi gitu. Kemudian yang kedua, jika negara harus menetapkan ongkos naik haji gitu ya, besar dan kecilnya itu tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para calon jemaah gitu, berdasarkan jarak wilayahnya gitu, serta akomodasi yang dibutuhkan selama mereka pergi dan kembali dari tanah suci. Jadi dalam penentuan ongkos ini gitu ya, paradigma yang dipakai oleh seorang pemimpin itu adalah untuk riayatus sunil ummah ya, mengurusi urusan umat, bukan paradigma bisnis untung rugi gitu ya, apalagi sampai mikir dananya bisa diinvestasikan gitu ya, enggak gitu. Kalau sekarang kan emang gitu ya, jadi ada dana talangan, kemudian juga orang bisa daftar mau kapan aja gitu ya. Memang secara undang-undang dana itu diinvestasikan gitu, bahkan bisa diterjemahkan dalam berbagai bentuk pengelolaan proyek-proyek pemerintahan, dan itu disampaikan langsung oleh mereka-mereka yang punya kapasitas di sana gitu. Nah jadi fakta ini bisa kita lihat ya, bagaimana
dalam penentuan tadi ongkos ini memang bukan karena dasar bisnis atau keuntungan gitu ya, tapi pemimpin di sini akan mampu memberikan opsi-opsi tertentu terkait dengan bagaimana rute keberangkatan, apakah menggunakan darat gitu ya, laut ataupun udara. Jadi masing-masing tentu dengan pemilihan rute ini dengan biaya berbeda gitu ya, tergantung tadi jarak gitu loh. Nah, jadi ini bisa atau pernah dipraktekkan pada zaman Sultan Abdul Hamid II gitu ya. Khilafah saat itu membangun sarana transportasi massal ya dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Jadi apa yang kita sampaikan sekarang memang sesuatu hal yang pernah dipraktekkan dulu gitu loh, bukan sesuatu hal yang sifatnya masih teoritis gitu. Jadi jauh-jauh hari gitu ya sebelum keputusan pelaksanaan haji memang udah dipersiapkan. Nah, kalau sekarang kan alasan yang disampaikan oleh pemerintah seolah-olah kita baru melaksanakan haji itu tahun ini gitu loh, sehingga mereka masih berkutat pada alasan ya persiapan kita belum matang bla 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 gitu ya, padahal kita udah pengalaman kan gitu ya melaksanakan pemberangkatan haji gitu ya. Kalaupun alasannya pandemi, ya harusnya dengan apa yang terjadi di tahun lalu itu menjadi evaluasi besar gitu ya, sehingga tidak terulang sekarang gitu. Nah, kemudian ya yang ketiga gitu ya, bagaimana sebenarnya Islam itu memberikan regulasi yang baik sekali untuk mengurus urusan haji dengan sangat ideal gitu ya. Saat tadi yang pertama itu membentuk departemen, kemudian yang ketiga itu penentuan ongkos naik haji sesuai dengan jarak gitu ya. Yang ketiga itu adalah memang harus ada penghapusan visa. Kenapa? Karena kondisinya di sini adalah kalau kebijakan ini merupakan konsekuensi daripada hukum syariat tadi, di mana memang ketika Islam yang memimpin ya negara-negara yang menjadi bagian dari Islam itu adalah kesatuan wilayah gitu loh, sehingga yang akan membedakan mereka hanya kamu adalah menjadi warga negara Islam atau tidak gitu loh. Ini terlepas mereka menjadi muslim atau tidak ya gitu ya, tapi kalau mereka adalah orang-orang yang mau diatur oleh Islam, maka mereka menjadi warga negara Islam. Sehingga memang kalaupun kita mau ke negara Arab gitu ya, karena kita menjadi satu kesatuan dengan satu kepemimpinan, maka kita nggak perlu bisa gitu ya, karena tadi kita satu payung kepemimpinan gitu. Kemudian yang keempat ini yang penting gitu ya, pengaturan kuota haji dan umroh. Jadi di sini seorang pemimpin atau kepala negara itu berhak mengatur masalah ini sehingga nanti keterbatasan tempat tidak menjadi kendala ya bagi calon jemaah haji ataupun calon jemaah umroh gitu ya. Nah, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kewajiban haji dan umroh hanya berlaku seumur hidup gitu ya, sehingga memang seperti yang saya katakan tadi gitu ya, bagi orang yang mau berangkat kedua kalinya ini tidak menjadi halangan lagi bagi mereka, atau ini tidak lagi menjadi alasan gitu loh, karena tadi harusnya diberikan kesempatan kepada yang belum gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang kan memang ada yang sampai 2 kali gitu loh, sehingga pada akhirnya tidak ada kesempatan bagi yang belum lagi seperti yang saya katakan tadi, dana talangan ini membuat antrean yang semakin panjang. Padahal kalau kita bahas lagi terkait dengan dana talangan haji sesuai dengan perspektif Islam, nah kita juga akan mendapati ya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat di sini. Tapi praktek ini terlanjur menjadi praktek yang sangat bahkan sangat disupport gitu kan ya, baik oleh warga itu sendiri maupun pemerintah. Kemudian yang kelima, yang menjadi kunci suksesnya pelaksanaan haji tentu pembangunan infrastruktur di Makkah dan Madinah itu sendiri, karena kita tahu kan orang berhaji bakal ke sana. Jadi pembangunan ini akan dilakukan terus-menerus bahkan semenjak dari kepemimpinan Rasulullah sampai hari ini. Tapi tidak menanggalkan situs-situs sejarah yang bisa membangkitkan giroh kaum muslimin. Artinya boleh melakukan perubahan infrastruktur, rekonstruksi bangunan gitu ya, tapi tidak mengurangi esensi situs-situs yang memang berkenaan dengan memori yang identik dengan Islam, sehingga nanti pada saat jamaah haji itu menjadi calon haji ataupun berhaji di sana, mereka dapat informasi yang utuh tentang Islam itu sendiri, tidak hanya sekedar melakukan aktivitas ritual. Nah, jadi itulah beberapa hal gitu ya yang perlu dilakukan oleh negara, sehingga pada akhirnya apa yang dialami sekarang terkait dengan kuota yang membludak, kemudian juga antrean yang panjang, lalu juga regulasi yang katakanlah masih membuat masyarakat bertanya-tanya, itu tidak kita dapati lagi gitu ya, sehingga memang
ya akan ada dorongan yang kuat lagi bagi kita bahwasanya ya keadaan ideal seperti ini ya nggak bisa kita dapatkan sekarang gitu ya, sehingga motivasi terbesar kita memberikan pembahasan ini adalah akan ada upaya luar biasa bagi kaum muslimin untuk mewujudkan itu. Pun tadi gitu ya, semakin banyak sekali hal-hal yang kita abaikan daripada perintah Allah gitu ya, tentu kita tidak bertakwa kepada Allah, maka berkah di langit dan di bumi nggak akan kita dapatkan, karena Allah sendiri kan sudah memberikan ultimatum di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 itu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi ya sekiranya penduduk bumi itu beriman kepada dan bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan Allah akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Tapi apa yang terjadi? Walakin kadzabu fa'awathnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka itu ya mengingkarinya gitu ya. Jadi pada akhirnya Allah sendiri pun tidak memberikan keberkahan. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas sekarang gitu ya, dengan polemik pembatalan haji, kemudian juga fakta pandemi yang masih belum berkesudahan gitu, ini menjadi pembelajaran luar biasa buat kita. Dan apa yang sudah kita bahas tadi terkait dengan bagaimana regulasi ataupun pengaturan haji berdasarkan perspektif Islam, ya harusnya ini bisa menjadi referensi lah ya bagi pemerintah, karena ini sudah teruji dan sudah pernah dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi PR bersama buat kita, sehingga amunisi kita juga sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tema kita pada hari ini. Saya tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan Raw, kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di 105 Raw FM Your Lifestyle. Dan juga buat Anda yang ingin bertanya seputar tema kita Haji 2021 batal, tanggung jawab siapa, kita alihkan kali ini ke via SMS ya. Nomornya masih sama 0822 9999 6105. So just stay in 105 Raw FM Your Lifestyle.